berhenti untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu wajib hukumnya. Jadi kalau ada orang tak pernah cari ilmu, maka dia berdosa. Karena fardu ain. Dilanjutkan oleh Rasulullah, wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamul ladil khanaziril jauharah wal lu'lu'ah wal dhahabah. Orang yang memberikan ilmu, yang meletakkan ilmu inda ghairi ahlihi kepada orang yang bukan ahlinya, kamul ladil khanaziri, sebagaimana dia mengalungkan kepada babi, mohon maaf, kepada babi al-jauharah, permata, wal lu'lu'ah dan intan, wal dhahab dan emas. Nah, ini boleh dijadikan status nanti, kajian pertama ini. Orang yang memberikan ilmu, yang meletakkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, sama dia mengalungkan permata, intan, dan emas ke babi. Apa maksudnya coba? Saya dulu pernah ceramah. Diundang ceramah. Pas ceramah, mohon maaf saya bukan menyinggung. Pas ceramah di belakang tuh asik nak selfie, bicara segala macam. Langsung saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikejar, Pak Ustadz kenapa? Kok cuma 10 menit? Lah bagaimana saya? Bagaimana? Kata Nabi itu, mana mungkin saya harus mengalungkan permata dan emas ke babi? Itu bukan kata saya, kata Nabi. Apa maknanya? Tak ada gunanya saya sampaikan kepada orang yang tak mendengarkan ceramah saya. Ini makna pertama. Paham maksudnya, Bu ya? Jadi ini untuk bagi orang yang, bagi saya, bukan bagi ibu-ibu yang mendengar, tidak. Bagi saya. Tak ada gunanya Nuruddin, kau menceramahi orang yang tak mendengar dan tak paham apa bahasamu. Yang pertama. Jadi contohnya gimana? Ada orang ceramah tapi tak ada satu pun yang mendengar. Kan tak ada gunanya. Nah, proses itu dinamakan oleh Nabi bagaikan mengalungkan permata, emas, dan intan ke babi. Apa? Babi mana tahu kalau ini mahal. Paham maksudnya, Bu? Babi, sudahlah babi itu jorok, najis, dikalungkan emas. Tak ada harganya tuh emas. Malah dibuang-buang sama babi. Ya ini yang makna pertama. Makna kedua bagaimana Pak Ustadz? Jangan memberikan ceramah kepada ibu-ibu. Saya pakai bahasa ekstrakurikuler asimilasi dengan beberapa... Pak Ustadz ini. Jadi saya sampaikan ilmu kepada ibu pakai asimilasi. Sebenarnya kamuflase... tak tahu, tak paham saya. Maka ibu tak mengerti. Maksudnya jangan menyampaikan ilmu kepada orang yang tak paham dengan bahasa kita. Kalau yang disampaikan orang-orang tuh yang mungkin tak paham dengan bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Inggris. Ini makna kedua. Jadi kalau ada orang seperti itu, contoh misalkan ada seorang dokter, lalu kemudian ada pasien, pasiennya tak paham dokter. Tiba-tiba si pasien tuh tanya, Pak dokter, antibiotik itu apa Pak dokter? Bingung, Pak dokter mau ngasih obat antibiotik agar penyakitnya minimal dia tidak menyebar kemana. Tiba-tiba si pasien nanya. Si pasien saya tengok biasa saja. Lalu nanya sama dokter antibiotik. Dokter bingung, gimana caraku menjelaskannya? Tiba-tiba dokter, ini kandungan kimia C,2O tambah X plus. Gini. Jadi kalau di kartun tuh langsung keluar bintang-bintang ini. Nah ini dokter ini berarti namanya mengalungkan emas ke babi. Karena menyampaikan bahasa yang tak dipahami oleh pasien. Jadi bagaimana caranya? Maka si orang yang punya ilmu, ustadz, kiai, atau motivator, memberikan penjelasan sesuai dengan kadar cara pemahamannya. Jadi caranya gimana dokter itu? Karena dia nanya, antibiotik nih Pak, ini cairan yang bisa memudahkan Bapak untuk tidak tertular penyakitnya. Paham kan? Jangan dijelaskan terlalu detail. Ini ada campuran kelapanya juga, ada minyak kelapa sawit. Mana mungkin paham? Ditambah C2, X2, derajat 9. Sama dengan orang yang tak paham fisika, diartikan fisika. Paham Bu ya? Apa hadis ini? Meletakkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, bagaikan mengalungkan emas ke babi. Nah, boleh updatekan status. Nah, kajian pertama, ada babi-babinya pula Bu Ustaz. Ya, jadi hadis ini adalah hadis Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi ibu biar paham. Ini secara singkat. Kalau dibahas lebih lama, lebih banyak lagi. Kita cukup 3 hadis aja. Nanti ke depannya mungkin lebih rileks lagi. Kalau bisa, nanti kajian itu kalau terlalu banyak makanan, ini tak sabar nanti. Pak Ustadz ini banyak kali. Kapan lah? Habis itu sama bapak-bapak tuh di foto saya, di update status. Lama betul lah ceramahnya Ustadz ini. Udah tak tahu Mbak Wan di depan ini. Enggak, saya bukan ini. Maksudnya, Ibu saya tak terlalu banyak, yang penting masuk hadisnya. Hadis yang pertama apa Bu? Sudah paham kan?
Hadis yang pertama, kalau Allah menginginkan baik, ibu niatnya hijrah, ini lebih baik, maka ibu akan dipahamkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita lebih paham lagi. Kalau kita lebih paham dengan agama, maka kita memperbaiki ibadah. Yang kedua, jangan menyampaikan ilmu, meletakkan ilmu kepada orang yang tidak paham. Jadi kalau orang-orang, seperti contoh orang-orang yang baru mabuk, yang baru berjudi, yang baru tobat, jangan terlalu banyak kita. Makanya kata ulama itu, jangan menceritakan kemuliaan Allah kepada orang yang baru selesai dari maksiat. Cukup dia dudukkan, cukup dia ajari dulu, ajari yang mudah-mudah saja, ajari bacaan Fatihah. Tak usah langsung kita, sebenarnya hati ini adalah bagaimana kita sholat menghadirkan Allah. Kita mesti harus ilmu tasawuf. Orang yang baru tobat, baru mengenal Allah, diceritakan masalah tasawuf. Jadi kita ini tak ada artinya kalau tidak menyatukan diri. Kita harus bersemedi di atas gunung. Kok ribet kali Islam katanya. Orang ini baru tobat. Maka sama dengan orang yang baru tobat, datang ke makam, rindu dia. Karena sudah dia bertobat, Bu, dia rindu dengan ibunya. Maka hadir dia ke mamanya. Karena dengerin Ustadz, bahwa anak yang soleh mendoakan orang tuanya ini akan diterima. Akhirnya orang yang tobat, yang mabuk itu datang ke makam. Lalu ke makam dia baca Yasin, mendoakan orang tuanya, mudah-mudahan bertawasul kepada Rasulullah. Datanglah Pak Kiai itu. Tata Pak Kiai di mana? Haram, haram bid'ah. Dipukullah sama orang yang bertobat. Dari dulu aku mabuk kok gak bilang haram. Sekali aku ke makam kok bilang haram katanya. Betul kan? Dulu waktu dia mabuk, waktu dia judi, tak pernah dia bilang haram. Ketika datang ke makam, dibilang haram. Marahlah. Aku nih baru tobat. Aku pengen berdoa. Mama aku nih tak pernah aku doakan. Aku rindu dengan mama. Aku baru sadar. Tiba-tiba kau bilang haram. Aku kemarin judi, aku kemarin mabuk, kok gak bilang haram? Sampai ke makam kau bilang haram. Ini tak betul. Maka orang yang baru tobat, kita lembutkan hatinya. Itulah orang yang masuk Islam namanya mu'allaf. Apa artinya mu'allaf, Bu? Wal mu'allafati qulubuhum, yang dilunakkan hatinya. Jadi kepada orang yang baru tobat, kita jangan terlalu dalam ilmunya. Kita langsung harus kasih nasihat. Lalu yang ketiga, hadis Rasulullah SAW ini datang dari Ibnu Asyakir. Talibul ilmi tabsutu lahul malaikatu ajna hitaha ridon bima yatlubu. Orang yang mencari ilmu, ibu-ibu yang datang ke masjid,